ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd, masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai karunia. Sedangkan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu karunia iman dan Islam. Karena Islam adalah nikmat terbesar dibandingkan nikmat-nikmat lainnya. Kemudian bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan? Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada-Nya. Sebagaimana Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah pada bimbingan dan suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umatul mukmin, pada para sahabat tercinta, pada khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, serta kita selaku umatnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah SAW hingga akhir zaman yang mengharapkan sahabat beliau di hari kiamat. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar desas-desus yang tidak jelas asal usulnya. Kadang dari suatu peristiwa kecil tetapi dalam pemberitaannya menjadi besar. Terkadang juga berita itu menyangkut kehormatan seorang muslim. Bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga menjadi retak, kerukunan di masyarakat yang terjadi menjadi terpecah belah hanya karena sebuah berita yang belum tentu kebenarannya yang dihembuskan oleh orang-orang fasik munafik tersebut. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu? Mari kita lihat dan simak firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang beriman, ini hanya untuk orang beriman saja Allah memperingatkannya. Jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah, bertabayunlah, telitilah dengan benar agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah menyuruh kaum mukminin untuk memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikan itu benar, dan juga tidak semua berita yang diucapkan itu sesuai dengan fakta. Syaitan senantiasa mencari kesempatan untuk menguasai kalian. Maka wajib atas kalian untuk selalu waspada, jangan sampai kalian terperangkap oleh setan melalui orang-orang fasik munafik tersebut yang menyebabkan kalian bercerai-berai. Mana dari ayat ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu? Maksudnya, janganlah kalian menerima begitu saja berita dari orang-orang fasik. Bertabayunlah sampai kalian mengadakan pemeriksaan, penelitian, dan mendapat bukti kebenaran dari berita itu. Juga dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang-orang fasik itu pada dasarnya jika berbicara kebanyakan berdusta dari benar. Karenanya berita yang disampaikan tidak boleh diterima begitu saja. Lakukan tabayun atau cross check akan kebenarannya. Jika benar sesuai dengan bukti maka diterima, dan jika tidak maka ditolak.
Hal ini agar kalian tidak terjatuh dan salah dalam mengambil keputusan yang dapat menzalimi orang lain dan akan membuat penyesalan bagi diri kalian sampai akhir kiamat nanti. Kemudian ayat antusibu qauman bi jahalatin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, kemudian nampak bagi kamu kesalahanmu dan kebersihan mereka yang kamu fitnah. Batus bi alama fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal dari perbuatan itu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh betapa ayat ini adalah wajib diketahui oleh semua muslim untuk mereka baca, mereka renungi, mereka pahami, mereka aplikasikan dalam kehidupan agar tidak termakan oleh isu-isu berita dari orang-orang fasik. Betapa banyak fitnah yang terjadi akibat berita bohong yang disebabkan orang-orang fasik yang jahat itu. Betapa banyak darah yang tertumpah, jiwa yang terbunuh, harta yang terrampas, kehormatan yang terkoyak akibat berita yang tidak benar. Dengan berita itu mereka hendak menghancurkan persatuan umat ini, mencabik-cabiknya dan mengobarkan api permusuhan di antara umat Islam yang hidup rukun dan damai. Masyaallah muslimin rahimakumullah, betapa banyak dua bersaudara terpisah disebabkan berita bohong. Betapa banyak suami istri terpisah karena berita yang tidak benar. Betapa banyak kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok saling memerangi karena tertipu berita bohong yang dihembuskan oleh orang-orang fasik tersebut. Allah Azza wa Jalla yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui telah meletakkan satu kaidah bagi umat ini untuk memelihara persatuan dari perpecahan dan membentengi mereka dari pertikaian, juga untuk memelihara mereka dari api fitnah. Akan tetapi sangat disayangkan, tidak satupun masyarakat muslim yang terbebas dari orang-orang fasik munafik yang memendam kedengkian. Mereka tidak senang melihat kaum muslimin menjadi masyarakat yang bersatu dan bersaudara. Namun sangat disesalkan bahwa orang-orang fasik itu datangnya dari orang-orang Islam sendiri. Maka wajiblah atas kaum muslimin untuk senantiasa waspada. Sesungguhnya keberadaan orang-orang fasik munafik di tengah-tengah kaum muslimin dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar. Akan tetapi yang lebih berbahaya lagi ialah keberadaan orang-orang mukmin yang baik hatinya, tapi terpedaya menerima berita yang dibawakan oleh orang fasik munafik tersebut. Mereka membuka telinga lebar-lebar mendengarkan semua ucapan orang fasik munafik, lalu mereka berprasangka, berkata dan bertindak sebagaimana berita yang mereka terima dari orang fasik munafik itu. Mereka tidak peduli dengan bencana yang ditimpakan kepada kaum muslimin akibat keputusannya yang mengekor ucapan orang-orang fasik munafik. Mereka berburuk sangka pada saudaranya sesama muslim, menggibah, memfitnah, dan juga mengadu domba, menghukumi secara sepihak. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan kepada hambanya dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitatan farikatumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya wahai orang-orang beriman, ini orang beriman lagi yang diperingatkan oleh Allah, yang tidak beriman tidak diperingatkan. Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha Taubat Maha Penyayang. Jamaah rahmatullah, dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian tindakan prasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Juga dalam ayat ini terdapat larangan berbuat tajasus. Tajasus ialah mencari-cari kesalahan atau kejelekan orang lain yang biasanya merupakan efek dari berprasangka yang buruk. Sebagaimana sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Yakum wazana fa inna zana akzabul hadis." Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahassadu wala tabadaru wala tadabbaru wala tabaghadu
wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jangan engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan prasangkaan yang baik, dan hendaknya engkau selalu membawa perkataan itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Salah seorang ulama salaf yaitu Bakar bin Abdullah Al-Zani dalam kitab Tahzib berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun dengar kalian tidak diberi pahala. Namun apabila kalian salah, kalian berdosa. Perkataan tersebut adalah berprasangka buruk terhadap saudaramu. Beliau juga berkata, tajassus adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik pada saudaranya dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dengan berbagai fitnah. Semoga kita jamaah barokah terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait khutbah pertama, maka selaku kaum muslimin hendaklah kita dapat menghindari perilaku buruk tersebut di atas, terutamanya untuk para pemimpin agar dapat berlaku adil menyikapi berita-berita tersebut dalam mengambil keputusan. Disebabkan seorang pemimpin mendapatkan naungan oleh Allah ketika dia memimpin secara adil. Di mana Rasulullah bersabda, sab'atun yuzlimuhumullah fi zillihi wa yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama al-imamu adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang hatinya tergantung pada masjid. Yang keempat, 2 orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, namun dia mengatakan aku takut pada Allah, sehingga dia tidak melaksanakan zinanya. Yang keenam, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu tangan kanannya bersedekah. Kemudian yang ketujuh, seorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi, dia meneteskan air matanya. Inilah 7 golongan yang dapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Termasuk pemimpin paling utama disebutkan oleh Nabi di dalam Al-Quran ini. Dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil dan bijak mengambil dalam keputusan. Betapa beruntungnya menjadi pemimpin yang adil, karena akan mendapat naungan Allah yang dijamin surga. Namun sungguh meruginya seorang pemimpin yang tidak berlaku adil disebabkan mengikuti bisikan-bisikan orang fasik, munafik, yang menjadikan dia sebagai pemimpinnya orang-orang fasik yang akhirnya terlepas dari naungan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya orang fasik munafik itu sekutunya setan, dan kita umat muslim dilarang untuk mengikutinya, sebagaimana Allah berfirman, wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Bertobatlah jika di antara kita ada yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas, selagi nafas belum sampai ke kerongkongan, yang mana tobat kita tidak akan diterima dalam sakaratul maut. Jika tidak diselesaikan di dunia, maka berlaku kisos di akhirat dalam pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah adalah adil hakim. Berlaku jujur mengakui keliruan atau kehilapan adalah termasuk orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina minal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.